Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali melalui renungan harian pagi Jemaat Sidoarjo. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan di hari ini, tepatnya hari Rabu 20 Agustus 2025. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari berdoa. Terpujilah namamu, ya Tuhan, Allah kami yang maha pengasih. Syukur kami panjatkan kepada Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Roh Kudus Tuhan menolong kami memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari kitab Yesaya pasal 27 ayat 1 sampai 13. Israel diselamatkan. Pada waktu itu Tuhan akan melaksanakan hukuman dengan pedangnya yang keras, besar, dan kuat atas Lewiatan, ular yang meluncur, atas Lewiatan, ular yang melingkar, dan ia akan membunuh ular naga yang di laut. Pada waktu itu akan dikatakan, bernyanyilah tentang kebun anggur yang elok. Aku Tuhan penjaganya, setiap saat aku menyiraminya, supaya jangan orang mengganggunya. Siang malam aku menjaganya, kehangatan murka tiada padaku. Sekiranya tampak kepadaku putri malu dan rumput, aku akan bertindak memeranginya dan akan membakarnya sekaligus. Kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya mencari damai dengan aku. Pada hari-hari yang akan datang, Yakub akan berakar, Israel akan berkembang dan bertunas, dan memenuhi muka bumi dengan hasilnya. Apakah Tuhan memusnahkan umatnya seperti ia memusnahkan orang yang memusnahkan mereka? Atau apakah ia membunuh umatnya seperti ia membunuh orang yang membunuh mereka? Dengan menghalau dan dengan mengusir mereka, engkau telah melawan mereka. Ia telah menyisihkan mereka dengan anginnya yang keras di waktu angin timur. Maka beginilah akan dihapuskan kesalahan Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya. Ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tidak lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Sebab kota yang berkubu itu terpencil, suatu tempat kediaman yang dikosongkan dan ditinggalkan seperti padang gurun. Anak lembu akan makan rumput dan berbaring di situ menghabiskan dahan-dahan pohon. Apabila ranting-rantingnya sudah kering, maka akan dipatahkan. Perempuan-perempuan akan datang dan menyalahkannya, sebab inilah suatu bangsa yang tiada berakal budi. Itulah sebabnya dia tidak disayangi oleh dia yang menjadikannya dan tidak dikasihi oleh dia yang membentuknya. Maka pada waktu itu Tuhan akan mengirik mulai dari sungai Efrat sampai sungai Mesir, dan kamu ini akan dikumpulkan satu demi satu, hai orang Israel. Pada waktu itu sangkakala besar akan ditiup dan akan datang mereka yang hilang di tanah Asyur, serta mereka yang terbuang ke tanah Mesir untuk sujud menyembah kepada Tuhan di gunung yang kudus di Yerusalem. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema refleksi kita dari firman yang kita dengar pada pagi hari ini, mencari damai dengan Tuhan. Perseteruan kerap kali terjadi, baik itu dalam keluarga, dalam jemaat, pun dalam masyarakat. Ada banyak alasan yang memicu terjadinya seteruan, konflik atau pertikaian. Ada yang berseteru karena iri hati, karena dengki, karena perbedaan-perbedaan prinsip hidup, dan yang lainnya. Dalam Alkitab kerap kali kita menemukan ungkapan menjadi seteru Allah. Ungkapan ini merujuk kepada umat yang berdiri sebagai pihak yang melawan Allah, menolak didikan Allah, ataupun terang-terangan menduakan Allah dengan menyembah apa yang sesungguhnya bukanlah Allah.
Demikianlah sikap yang ditunjukkan oleh umat Israel pada masa Yesaya. Mereka bangkit menentang Allah dengan hidup dalam keangkuhan dosa dan meninggalkan Allah, sehingga Allah mengangkat pedang atas mereka di takluk pada Babel. Apakah Allah akan memusnahkan umatnya seperti memusnahkan musuh mereka? Melalui Yesaya, Allah menegaskan bahwa Ia tidak pernah toleran dengan dosa, namun Ia juga adalah pribadi yang terbuka untuk sebuah perdamaian. Karena itulah melalui Yesaya Allah menegaskan bahwa kalau umat sungguh mencarinya dan berdamai dengannya dan menjadikan tempat perlindungan, maka Ia akan menyelamatkan mereka. Ia akan mengumpulkan mereka satu demi satu dan memulihkan keadaan mereka sehingga mereka dapat beribadah kepada Allah di Yerusalem. Berserut dengan Allah akan mendatangkan celaka, tetapi hidup berdamai dengan Allah membawa hidup bermuara pada sukacita. Berseteru dengan Allah menjadikan hidup seperti ranting-ranting kering yang tidak berguna, tetapi berdamai dengan Allah menghadirkan hidup yang penuh dengan tunas-tunas baru yang membahagiakan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sangat meneguhkan iman percaya kami sebagai anak-anak Tuhan. Bukan kami Tuhan untuk selalu hidup seturut dengan kehendak Tuhan, selalu mencari damai dengan Allah yang tentu membawa hidup bermuara pada sukacita. Berkati seluruh jemaat untuk beraktivitas hari ini Tuhan, dikaruniakan kesehatan yang baik, semangat selalu, sehingga segala hal yang dilakukan dapat dilalui dengan baik. Jikalau ada yang sedang bergumul karena sakit atau beberapa pergumulan, kami datang berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan kuatkan iman percaya jemaat, tidak pernah berhenti untuk berserah pada Tuhan, sehingga apapun yang dihadapi tetap kuat dan tegar karena percaya tidak sendiri dalam gumul itu, ada Tuhan yang selalu mendampingi dan menolong. Terima kasih Tuhan, dan doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan senantiasa